Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anakku yang sholih-sholihah. Semoga pada pagi hari ini kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang sholih-sholihah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Disiapkan bukunya ya, jangan lupa duduk yang manis ketika menyimak pelajaran. Baik, pada pagi hari ini Bu Lili akan menjelaskan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar tentang berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri seperti gambar di samping ini ya. Kita harus selalu berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang manusia, makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Nah, terus yang kedua kita akan belajar tentang berkata dengan baik. Bagaimana sih berkata dengan baik itu? Ya, yang pertama yang kita akan pelajari yakni tentang manusia, makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk sosial adalah manusia yang membutuhkan orang lain. Nah, seperti gambar di samping ini, kenapa Bu Lili memberi kalian gambaran orang yang di pasar? Karena mereka membutuhkan satu sama lain. Penjualnya butuh pembeli, pembelinya juga butuh penjualnya untuk membeli barang-barangnya. Nah, seperti itulah makhluk sosial. Jadi, makhluk yang membutuhkan manusia lainnya ya. Kemudian kita selalu berhubungan dengan orang lain. Seperti kegiatan jual beli ini, kita berhubungan dengan orang lain. Kalau tidak berhubungan dengan orang lain, kita tidak akan melakukan jual beli ya. Kita selalu berkomunikasi dengan lain karena berhubungan dengan orang lain, yakni kita harus berkomunikasi dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Itulah salah satu cara kita berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara berhubungan dengan orang lain yaitu dengan berbicara. Berkomunikasi, berbicara adalah salah satu komunikasi, cara berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian berbicara harus baik dan sopan, tidak boleh menyakiti orang lain, dan tidak boleh berkata kasar, dan harus jujur. Nah, itulah ya, kita sebagai manusia, apalagi umat Islam, harus berbicara yang baik sama orang lain, harus berkata sopan, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh berkata kasar, dan harus jujur. Karena berbicara yang baik itu juga termasuk perbuatan terpuji. Tapi kalau kita berkata kasar, iya, itu adalah perbuatan yang tercela, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Ketika kita berbicara terus orang lain sampai sakit hati karena ucapan kita, karena cara bicara kita, itu kita dosa ya, kita dosa, dan itulah yang disebut sikap tercela. Nah, ini Bu Lili ada hadis tentang berbicara. Apa bunyinya? Coba ya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul aksaru khataaya bani Adam fi lisani. Artinya, dari Abdillah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, kebanyakan dosa anak-anak Adam itu pada lisannya, ya, pada lisannya, pada ucapannya.
Jadi kita harus berhati-hati ketika akan berbicara. Jadi dipikir dulu anak-anak sebelum kita berbicara. Aku ngomong kayak gini nanti bakalan tersinggung enggak ya? Nah, jadi harus dipikir terlebih dahulu bagaimana cara kita berbicara agar orang lain yang mendengarkan berbicara kita tidak merasa sakit hati. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkata dengan baik. Bagaimana cara kita berkata dengan baik? Coba kita lihat ya. Berkata dengan baik termasuk akhlak terpuji. Nah, tadi sudah disebutkan sama Bu Lili ya. Berkata dengan baik termasuk akhlak terpuji. Kalau kita berkata kasar dan sampai menyakiti hati orang lain, itu termasuk akhlak tercela. Berkata baik artinya berkata yang tidak menyakiti orang lain seperti yang sudah dikatakan Bu Lili tadi. Atau berkata dengan santun dan lemah lembut. Ya, tidak boleh sampai kasar tadi ya, harus lemah lembut, apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua. Orang yang santun akan disukai banyak orang ya. Jadi kalau kita berkata kasar, orang-orang akan menjauh dari kita. Bilang seperti ini orangnya, jangan temenan sama anak itu loh, kalau bicara kasar, kalau ngomong kasar dan sering menyakiti hati orang lain. Nah seperti itu. Tapi kalau kita bicara sama orang lain, kita dengan santun, lemah lembut, terus sopan, orang lain banyak yang suka. Ayo kita temenan sama anak itu loh kalau bicara sopan. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi kita juga harus, selain kita belajar, kita juga harus mempraktekkan belajar berkata yang baik ya di rumah, orang yang lebih tua atau sama orang tua kita, apalagi sama orang tua kita ya. Kemarin juga sudah diberitahu sama Bu Yuki bahwa kita harus berkata sopan santun kepada orang tua. Selanjutnya, umat Islam dianjurkan berkata dengan kalimat yang baik ya. Diulangi lagi sama Bu Lili, umat Islam dianjurkan berkata kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu disebut kalimat thayyibah. Nah, contoh kalimat thayyibah apa saja? Yang pertama, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Itu adalah kalimat thayyibah. Kemudian apalagi? Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Terus yang ketiga, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Tapi banyak sekali macamnya ya anak-anak, cuma yang ditulis sama Bu Lili di sini cuma 3 saja. Kalian ada kalimat basmalah, terus juga tahlil seperti itu juga merupakan kalimat thayyibah. Loh Bu, kapan kita akan mengucapkan kalimat thayyibah itu? Seumpamanya kita sebelum makan, nah kita bisa mengucap bismillah, dan setelah makan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika melihat kekuasaan Allah, kayak melihat gunung atau melihat laut, keindahan alam, kita bisa mengucapkan subhanallah, artinya maha suci Allah. Nah itu kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Terus kemudian agar kita bisa lebih memantapkan lagi ilmu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, Bu Lili akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu LKS Akidah Akhlak halaman 50 nomor 1 sampai 5. Diulangi lagi sama Bu Lili, LKS Akidah Akhlak halaman 50 nomor 1 sampai 5 dan dikerjakan di buku tugas. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas ya. Baik, alhamdulillah itulah pelajaran pada pagi hari ini dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Jangan lupa ya, diterapkan di rumah dan dimanapun kalian berada harus selalu berkata baik. Jangan lupa juga budayakan antri, tidak boleh main nyelonong saja ya, harus antri. Kalau urutannya nomor 3 ya nomor 3. Walaupun kalian tergesa-gesa, tetap selalu dalam
antrian ya. Baik, jangan lupa jaga kesehatan di rumah, jangan lupa kebiasaan-kebiasaan sholat duhanya, sholat wajibnya, terus baca doa juga sebelum belajar, dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan, pakai masker jika mau keluar rumah, dan jangan lupa kalau sudah sampai rumah cuci tangan sebelum masuk rumah, dan gunakan selalu hand sanitizer. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bu Lili pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Lili akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.